Selamat pagi, dengan nama saya Misa dengan NIM 196222015. Hari ini saya akan mempresentasikan metopel saya dengan judul Analisa Akuntansi Imbalan Kerja sesuai dengan ketentuan PSAK 24 pada CV Adikarya Sukses Kijang. Dengan materi yang dibahas, yang pertama adalah rumusan permasalahan, yang kedua adalah tinjauan teori yang mendukung permasalahan, yang ketiga adalah metodologi penelitian yang digunakan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah rumusan permasalahan, yaitu pada penelitian ini, apakah akuntansi imbalan kerja sesuai dengan PSAK 24 yang diterapkan pada CV Adikarya Sukses Kijang? Detail permasalahan yang ditelaah yang pertama, apakah CV Adikarya Sukses menggunakan akuntansi imbalan sesuai dengan PSAK 24? Yang kedua adalah CV Adikarya Sukses menggunakan kategori imbalan kerja apa saja di perusahaannya. Dan yang ketiga adalah apakah CV Adikarya Sukses dalam imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Nomor 13 Tahun 2003. Dan kesimpulan permasalahan ini, dari rumusan masa tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara penerapan akuntansi imbalan kerja CV Adikarya Sukses Kijang. Yang kedua adalah tinjauan teori yang mendukung permasalahan. Pengertian akuntansi menurut APD atau Accounting Principle Board. Akuntansi merupakan suatu jasa yang menyediakan informasi keuangan secara kritis berupa data kuantitatif dan memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang tepat di antara berbagai tindakan. Dan akuntansi ini terdiri dari akuntansi keuangan, yaitu financial accounting adalah bidang akuntansi bertujuan untuk mengelola data keuangan menjadi laporan internal maupun eksternal yang berbentuk seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan meliputi bagian dari proses laporan keuangan, di mana laporan keuangan biasanya terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, atau yang dapat disajikan berbagai caranya, misalnya seperti arus kas dan arus dana menurut IAI. Pengupahan tenaga kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara singkat, yang pertama adalah setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua adalah untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1. Pemerintah menerapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau yang buruh. Yang ketiga adalah pemerintah menerapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat huruf A berdasarkan ketentuan hidup layak dan memperhatikan produktivitasnya dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 terdiri dari upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam upah, struktur dan skala pengupahan dalam proporsional, upah pembayaran pesangon, dan terakhir adalah upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Berikut ini kita masuk dengan imbalan akuntansi. Imbalan akuntansi terdiri dari 3. Yang pertama adalah imbalan jangka pendek yang merupakan imbalan kerja atau selain dari pesangon yang menerapkan yang diharapkan akan selesai selama 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahun saat karyawan memberikan jasa tersebut, seperti upah, gaji, iuran, jaminan sosial pendek. Sedangkan imbalan pasca kerja, di mana pesangon imbalan kerja ini yang jangka kerja pendek yang terhutang setelah bekerja dan karyawan menyelesaikan kontrak kerja yang mencakup tunjangan pensiun, imbalan pasca kerja, dan kesehatan pasca kerja. Dan terakhir adalah imbalan jangka panjang, di mana pada PSAK 24 sebagai imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat karyawan memberikan jasanya yang mencakup cuti imbalan jangka panjang, seperti imbalan jangka panjang lainnya, utang bagi laba dan bonus lebih baik 12 bulan atau lebih setelah akhir periode pelaporan saat karyawan memberikan jasanya. Imbalan pasca kerja terdiri dari 2 program, yaitu program iuran dan program imbalan. Program iuran ini, perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas tersebut, sehingga jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup, maka untuk perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum dan kewajiban kontraktif untuk iuran lebih lanjut. Yang kedua adalah program imbalan pasti atau program
Imbalan pasca kerja merupakan iuran pasti di mana program tersebut menyediakan dan dijanjikan kepada staf di akhir masa kerja perusahaan harus telah membayar cukup iuran untuk memenuhi beban imbalan dari program tersebut. Pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek. Yang pertama adalah pengakuan. Pengakuan terdiri dari dua. Yang pertama adalah liabilitas atau beban aktual setelah dikurangi jumlah yang dibayar. Jika jumlah telah dibayar melebihi jumlah yang tidak diskonto dari imbalan tersebut, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset atau beban di muka. Yang kedua adalah sebagai beban, kecuali jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Dan pengukurannya dalam bentuk yang pertama cuti bayar jangka pendek, yang kedua program laba dan bonus, yang ketiga program multi kerja, yang keempat program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas pengendali, yang kelima adalah program jaminan sosial, dan yang terakhir adalah imbalan yang dijamin. Yang kedua adalah pengakuan dan pengukuran menurut imbalan pasca kerja. Iuran pasti diatur pada PSA ke-24, yaitu ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama satu periode, entitas mengakui iuran tersebut iuran terhutang kepada program iuran pasti atau jasa pekerja. Nah, pengakuannya seperti liabilitas beban aktual setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Jika iuran tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa tersebut akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset atau beban dibayar di muka. Sepanjang kelebihan tersebut akan menggunakan pembayaran iuran masa depan atau pembayaran kembali dalam bentuk kas. Yang kedua adalah sebagai beban jika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut untuk dimasukkan dalam biaya perolehan aset. Program imbalan pasti pada PSAK 24/2015 par 58 mengatur bahwa entitas menentukan jumlah liabilitas aset imbalan pasti neto dengan keteraturan yang memadai bahwa jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tidak berbeda dengan secara material dengan jumlah yang akan ditentukan pada akhir periode pelaporan. Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka panjang. Menurut PSAK 24/2015 par 154, pengukuran imbalan kerja jangka panjang lainnya biasa tidak tergantung pada tingkat ketidakpastian yang sama seperti hal pengukuran imbalan pasca kerja. Untuk tujuan ini, pernyataan ini mensyaratkan metode akuntansi yang disederhanakan untuk imbalan kerja jangka panjang lain. Dan berdasarkan PSAK 24/2015 par 156 untuk imbalan jangka kerja panjang yang lain, entitas mengakui total nilai neto dari jumlah berikut dalam laba rugi, kecuali jika PSAK mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut untuk termasuk dalam biaya perolehan aset, biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas aset imbalan pasti neto. Yang ketiga, kita memasuki metodologi penelitian. Penelitian ini saya menggunakan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu suatu metode digunakan untuk menggambarkan sebenar-benarnya terjadi apa yang terjadi di lapangan langsung, dapat diberikan gambaran lebih jelas mengenai objek penelitian dan perusahaan mengenai penerapan akuntansi imbalan kerja. Secara kualitatif ya penelitian saya, dan data digunakan pertama data primer. Data primer otomatis saya secara langsung dari perusahaan melalui wawancara manajer, kepala bagian keuangan, dan karyawan serta staf yang terlibat dalam kegiatan imbalan kerja tersebut, dan mengenai pengakuan dan pengukuran imbalan kerja. Data sekunder yang kedua adalah pengumpanan data dikumpulkan melalui catatan perusahaan dan data-data yang diolah seperti biografi perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya. Dengan penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan data digunakan seperti dokumentasi menurut Sugiono 2013 240. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara termasuk dengan wawancara bagian pihak yang berkaitan. Yang ketiga adalah penelitian keperpustakaan atau teknik pengumpulan data. Nah, studi perusahaan yang sudah dipublikasikan berbagai instansi dan organisasi penelitian. Metode analisis data dan teknik analisis
Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini merupakan deskripsi analisis deskripsi kualitatif. Jadi penelitian deskripsi merupakan metode atau cara yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi perusahaan secara sistematif, aktual, dan aktual. Dengan cara mengumpulkan data berdasarkan dilihat di lapangan perusahaan atau organisasi di mana fakta tersebut dikumpulkan dan diolah sehingga memberikan saran-saran untuk yang masa akan datang. Upaya-upaya menganalisis penerapan akuntansi imbalan kerja yaitu yang pertama adalah mengetahui struktur organisasi peserta kegiatan dari tanggung jawab CV Adikarya Sukses. Yang kedua adalah mempelajari proses perhitungan iuran kerja apakah sesuai dengan ketentuan PSAK 24 pada CV tersebut. Yang ketiga adalah memperbandingkan PSAK 24 dengan imbalan yang disusun dengan pada CV Adikarya Sukses tersebut. Yang keempat adalah mengumpulkan data-data bukti yang mengeluarkan imbalan kerja merupakan nota, kwitansi, laporan keuangan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah dari hasil analisis imbalan kerja CV Adikarya Sukses dapat menarik suatu kesimpulan serta saran-saran. Yang keempat adalah kesimpulan. Dari kesimpulan analisa akuntansi imbalan kerja sesuai dengan PSAK 24 pada CV Adikarya Sukses, kesimpulannya ini adalah analisis akuntansi imbalan kerja ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan memiliki imbalan kerja terbagi dari 3, yaitu jangka pendek, jangka pasca kerja, dan jangka panjang. Dalam penyusunan ini, saya menggunakan penelitian kualitatif dengan data pendukung, data primer, dan data sekunder yang cukup lengkap. Berikut ini presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.